salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Ini ngaji malam haul Gusdur ya. Ntar malam insyaallah ada haul dilakukan dengan virtual kan gitu. Hanya orang-orang tertentu aja yang boleh ke sana karena masih musim corona. Baik, sebelumnya kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah kita khususkan, yaitu terlebih-lebih karena ini malam haulnya Gusdur, untuk Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Abdurrahman Ad-Dakhil. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Thumma ila hadrati Sultanil Auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, khususan Jami'ah Wali Songo wa khususan Mbah Khalil Bangkalan Madura, wa ila ruh Mbah Hasyim As'adi Jombang, wa ila ruh Mbah Yai As'ad Samsul Arifin Situbondo, wa ila ruh Mbah Ahmad Siddiq Jember, wa ila ruh Mbah Hamid Pasuruan, wa ila Mahfud Hajen, wa Ki Abdullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala sekarang asma isim tasniyah ya. Yang agak tengah ya. Mana Ahmad? Summa lam itu agak bawah. Atsalis fa innahu summa lam itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa lam, kemudian ketahuilah siapa kamu, annahu, pada sesungguhnya kejadian. Yushtaratu, nah itu annahu, hunya itu namanya domir sya'an. Domir sya'an itu domir yang ditafsiri dengan jumlah sebelumnya. Itu kamu paham kan Sin? Eger ngerti domir sya'an? Nah ini contoh, ini pembandingnya begini. Untuk isim domir itu kan ya ini pengantar aja lah. Zaitun ja'a, umpamanya Zaitun, wa ma'ahu umpamanya rajulun, umpamanya. Ini spiralnya peak ya. Ja'a telah datang siapa Zaitun, kasih kode begini. Wa ma'ahu, siapa Zaitun, wa ma'ahu, dan itu setelah Zaid. Nah ininya kan hu, kembalinya kan ke sini. Dhamir itu selalu kembali kepada yang sebelumnya, kan gitu. Nah dhamir sa'an itu aneh. Dhamir itu ditafsiri dengan jumlah sesudahnya. Contohnya itu tadi afdhalul dzikri fa'lam, umpamanya annahu la ilaha illallah, umpamanya. Afdhalul dzikri, bermula paling utamanya zikir. Fa'lam itu ketahuilah siapa kamu. Nah ini annahu, pada sesungguhnya kejadian. Maka kejadian ini disebut dengan dhamir sya'nun asalnya. Dhamir sya'nun, makanya disebutnya gampangnya sya'an. Nah maka dhamir sya'an itu dikasih titik 3. Nah titik 3 ini wakilin daripada sya'an. Nah isinya hu itu apa? Lah ini la ilaha. Lah ini kan malah di depannya.
Kan gitu kan. Sementara kalau ini kan ke sebelumnya. Bisa dipahami kan? Nah itu dhamir namanya dhamir sya'an. Nah itu seperti itu. Maksudnya pengenalan dari awal. Kalau kalian udah paham dari awal kan enak. Gitu loh. Annahu pada sesungguhnya kejadian yushtarotu disyaratkan. Nah ini syarat-syarat membuat isim tasniyah. Yushtarotu itu disyaratkan fil musanna di dalam isim tasniyah. Apa syurutun syarat-syarat samaniyatun yang 8. Al awalu. Nah jadi syarat untuk membuat isim tasniyah itu ada 8. Al-awalu bermula yang pertama ayyakuna itu bahwasanya ada apa isim yang mau dibuat isim tasniyah ada itu mu'raban berupa isim mu'rab pembandingnya mu'rab itu mabni fa kharaja maka keluar bidzalika dengan itu mu'rab syaratnya isim tasniyah kan kudu mu'rab maka keluar dalam arti dikecualikan dengan kait mu'rab apa al mabniyu isim mabni kasih bawaihi nah itu terserah kalian bacanya. Kalau si bawaihi itu berarti hi enggak tanwin itu berarti Imam Syibaweh yang ngarang yang ahli nahwu. Tapi kalau di apa tanwinin si bawaihin nah itu Imam Syibaweh yang lain. Kasih bawaihi seperti lafadz si bawai. Fala kalau si bawaihi itu mabni kasr dari si bawai ya si ba yang dimudhofkan kepada waihin itu loh maksudnya. Yang dimusnadkan kepada waihin yang dirangkap lah namanya maka itu tarkib termasuk murakkab. Fala yuqalu maka tidak boleh diucapkan apa si bawai hani nggak boleh. Wa amma qauluhum dan adapun bermula ucapannya orang Arab dzani waladzani yaitu lafaz dzani kadang-kadang waladzani kan gitu. Nah dzani dan alladzani itu bukan bukan isim tasniyah. Walaupun dia mabni fahuwa maka bermula dzani atau alladzani ala suratil musanna itu atas bentuk isim tasniyah. Ala suratil musanna itu atas bentuk tasniyah. Walaisa dan tidaklah ada apa dzani waladzani tidak ada itu musannan berupa isim tasniyah hakikatan dalam hakikatnya. Udah titik ini ditulis apa enggak nih? Ini spidolnya apa sih ntar diisi apa namanya isim tasniyah. Membuat isim tasniyah itu harus memenuhi 8 syarat. Isim tasniyah toh aja syaratnya 8 gitu kan. Pertama mu'rab. Saya rasa nggak usah ditulis ya. Kalian dengerin aja. Nah, tapi nanti contohnya ditulis dikit-dikit nggak apa-apa. Maksudnya mu'rab pembandingnya adalah mabni. Maka kalau lafadz zaitun sini ada. Kayak lu jangan ngumpet maru itu bangunin kemarian biar kelihatan. Ngaji mocok mulu. Zaitun itu mu'rab. Bisa zaitun, bisa zaitan, bisa zaitin walaupun kadang-kadang mu'rabnya muqaddarah. Ini garis biru lagi ya. Ini masih ada nggak nih? Habis itu. Atau pembandingnya mungkin fatan, umpamanya. Maknanya fatan pemuda atau al-fata. Walaupun ini apa namanya? I'rabnya zahir, zaitun, zaidan, zaitin. Kalau fatan kan kadang-kadang ya rofa ya fatan, nasab ya fatan, tir ya fatan. Kan gitu. Nah, itu tetap ini isim mu'rab walaupun yang satu i'rabnya dhahirah, yang satu muqaddarah. Nah, beda dengan lafadz sibawai. Ada orang namanya sibawai. Ini mu'rab sibawai ini.
Sibawaihi atau Sibawaihin, kan boleh dua. Kalau Sibawaihi ya Imam Sibawai yang nyohor dengan ilmu nahwu. Kalau Sibawaihin ya ada kiai di Jonggol itu namanya Kiai Imam Sibawai, pernah kemari. Nah, itu kan Mbah Imam, orangnya sama saya. Nah itu kalau Sibawai karena dia mabni kasr, maka tidak boleh diisim tasniahkan. Sibawai hani nggak boleh. Kalau Zaidun boleh. Zaidun Zaidani, Fatan Fatayani, kan gitu. Bisa dipahami ya? Itu syarat yang pertama. Syarat. Nah ini diperhatikan. Cuci muka. Lagi dijelasin tidur. Ayo cuci muka. Makanya kalau malam kan alah malah ngantuk. Ya. Zani sama Alladzani ini bukan isim tasniyah, tapi bentuknya sama dengan isim tasniyah. Jadi gini loh. Za atau hadza kalau mudzakkar, kalau muannas zi atau zihi itu adalah isim yang diperuntukkan untuk tunggal. Kalau laki-laki ya za, kalau dikasih hak ya hadza. Kan gitu. Nah, kalau zani itu isim domir yang dibuat untuk menunjukkan makna dua. Jadi zani di sini, nah ini cara penamaan. Dia bukan isim tasniyah. Kalau isim tasniyah itu kan bisa dipecah-pecah. Zaidun yang semalam kaidahnya Zaidani, Zaidun, wa Zaidun, kan gitu. Ingat ya. Nah maka alladzani ataupun kalau muannas allatani itu bukan isim tasniyah, tapi bentuknya mirip dengan isim tasniyah. Oke. Nah kemudian wasani dan bermula syarat ya udah mat di situ aja mat, ngapain sih ubah melulu. Wasani dan bermula yang kedua, wasyartus tsani dan bermula syarat yang kedua, ayyakuna itu bahwasanya ada apa isim mufradan itu berupa isim mufrad. Fakhoroja maka keluar bidzalika dengan itu kayit mufrad. Bidzalikal mufrad apa al musanna wal majmu, isim tasniyah dan jamak, baik jamak taksir mudzakkar salim atau muannas salim. Fala yusnayani maka tidak boleh ditasniyahkan apa musanna wal majmu. Syarat yang kedua untuk membuat isim tasniyah, diperhatikan jangan lamun, itu adalah harus berupa isim mufrad. Kalau isim tasniyah atau isim jamak atau jamak ya apapun bentuk jamaknya, jamak taksir, mudzakkar salim, muannas salim, itu nggak boleh dijamakkan. Lah orang udah jamak kok masa ditasniyahkan? Udah tasniyah kok masa ditasniyahkan? Ini saya rasa gampang. Syarat yang kedua. Watsalitsu asyartus tsalitsu bermula syarat yang ketiga, ayyakuna itu bahwasanya ada apa domir, apa isim munakkaron harokatin, ntar lu bacanya mungkaron lagi ya, tulisnya kan persis mungkaron, munakkaron harokatin ya. Munakkaron itu berupa isim nakiroh, itu maksudnya munakkaron. Kalau yang baca Yasin saya yakin atau Jannah sekalipun pasti bacanya lu apa nah? Lah udah mungkaron pasti udah. Yasin, Tio kok sama? Ada tulisannya kan sama persis. Maka mungkaron itu mungkar, gitu lagi. Masa isimnya harus isim mungkar? Masalah kemana ada isim mungkar ya? Maksudnya di situ bacanya bukan mungkaron tapi munakkaron. Ayyakuna itu bahwasanya ada apa isim munakkaron itu berupa isim tasniyah. Fakhoroja maka keluar apa al ma'rifatu isim ma'rifat. Ka Zaidin seperti lafaz Zaidin. Zaid tadi idza kana ketika ada apa Zaid bagian, ini agak jelimet nih. Bagian itu tetap atau utuh ala alamiyatihi atas
kenamaan atau kealaman Zaid, fala yusanna, maka tidak bisa ditasniahkan apa lafaz Zaidani tadi, illa idza kusida, kecuali ketika dimaksudkan apa tangkiruhu, menakirohkan Zaid. Ini perhatikan, ini gampang susah. Syarat yang ketiga untuk membuat isim tasniyah itu harus nakiroh. Nakiroh itu umum, pembandingnya adalah makrifat. Rajulun rajulani, kecuali ya maka isim makrifat Zaidun ini sebenarnya, kalau Zaidun kan nama orang. Antara Zaid yang satu dengan Zaid yang lain itu beda apa enggak? Beda. Kalau Zaidun itu nama orang, walaupun Zaidun itu kembar umpamanya, tetap aja kembarnya orang itu ada yang beda. Oh, jelas gak? Mukanya mungkin sama, suaranya kadang-kadang beda. Mukanya sama, suaranya sama, kadang-kadang hobinya beda. Yang satu hobi ngupil, yang satu hobi ngantuk. Umpamanya ya, hobi ngantuk, hobi ngupil. Umpamanya, paham nggak? Maka kalau Zaidun, berarti kan nih, Zaidun itu kan isim ma'rifat, nggak boleh ditasniahkan apabila ya dia tidak dilepas dari kemakrifatannya. Zaid itu masih utuh sebagai nama itu ya ma'rifat lah. Tapi kenapa ma'rifat? Ma'rifat tapi dituju tangkir, ma'rifat tapi dituju nakiroh umum. Ketika Zaidun ditasniahkan, ya Zaid ini udah lepas dari alamiahnya, dalam arti mencakup Zaid yang lain gitu loh maksudnya. Bisa dipahami kan? Nah itu. Jadi syarat syarat untuk membuat isim tasniyah, syarat yang ketiga itu harus berupa isim nakiroh. Udah, itu kesimpulannya di situ. Yang keempat, wasartur rabi'u, dan bermula syarat yang keempat, ayyakuna itu bahwasanya ada apa isim yang mau ditasnyahkan, ghairu murakkabin, itu tidak murakkab, tidak tersusun. Tersusun itu ada murakkab isnadi dan lain sebagainya. Ya tarkib itu kan macam-macam. Ada tarkib masjid, ba'la baka, tarkib isnadi, bangun kepalanya diangkat. Tarkib isnadi itu nama tapi dari musnad ilaih. Ada orang namanya koma Zaidun, nama orang, kan gitu. Ada orang namanya Zaidun Qaimun. Loh, umpamanya siapa, Yasin nanti punya anak, wah gedek banget, ngaji nahu susah banget, gua dari sekarang gua sumpah, ntar gua punya anak laki-laki, gua namain Zaidun Qaimun. Oh, umpamanya. Lah, itu kan namanya susunan. Atau koma Zaidun, nama orang, itu namanya susunan. Itu tarkib isnadi, sama juga nggak boleh. Maka fakhoroja, maka keluar apa ba'la baka, karena ba'la baka itu terambil dari dua nama, ba'la dan baka, ba'lun dan bakun. Fala yuqalu, maka tidak boleh diucapkan apa ba'la bakani, lafadz ba'la bakani. Saya rasa jelas itu ya. Syarat yang keempat adalah ghairu murakkab, maksudnya nama isim yang mau dibuat tasniyah itu tidak murakkab. Asyaratul khamis, bermula syarat yang kelima, ayyakuna itu bahwasanya ada apa isim muwafiqon, itu cocok sama fil lafzi, di dalam lafadznya. Nah ini kok rada jelimet nih, perhatikan. Fakhoroja, karena syarat yang kelima untuk membuat isim tasniyah
lafat-lafat yang mau dibuat tasnya itu sama persis. Ya seperti umpamanya itu tadi, rojulun. Tadi udah ada belum sini? Belum. Rojulun. Kalau ditasniahkan kan rojula, rojulani. Nah rojulani ini rojulun wa rojulun. Sama apa enggak? Lafaz rojulun yang pertama dengan rojulun yang kedua sama apa enggak? Hurufnya kan sama persis. Nah, itu yang dimaksud muwafiqon fil lafzi. Serasi sama ini dua bakar. Abu Bakar maksudnya kan Al-Bakroni. Nah, isinya Al-Bakroni ini yang pertama Abu Bakar, kedua Sayyidina Umar. Lah antara tulisan Abu Bakar dengan Umar beda apa enggak? Beda banget. Maka di sini Al-Bakroni disebutnya bukan isim tasniyah tapi mulhaq isim tasniyah. Termasuk Syamsani. Syamsani itu kan matahari dan rembulan. Samsun wa komarun. Beda apa sama hurufnya? Beda banget. Maka itu tidak disebut dengan isim tasniyah tapi mulhaq isim tasniyah. Oke. Asabiu bermula yang ketujuh ayyakuna itu bahwasanya ada lahu bagi isim apa mumathilun lafat yang semisal, isim yang semisal. Kelewat ya? Bener kan Mat? Ya asadisu lah tadi saya apa? Asabiu, asadisu. Memang asabiu ya, yang ketujuh. Sekarang yang berapa? 6 lah. Asadisu bermula yang ke-6. Ayakuna itu bahwasanya ada apa isim. Muwafikon itu cocok atau serasi fil makna di dalam maknanya. Nah ini keren. Yang kelima tadi cocok dalam lafat. Yang ke-6 cocok dalam makna. Maknanya sama. Fakhoroja maka keluar bidzalika dengan itu muwafikon fil makna. Apa al-umaroni dua Umar. Harokatin loh ntar bacanya al-imroni umaroni. Nih perhatikan. Nggak apa-apa sambil saya tulis. Al-umaroni. Ini baru nih. Nah, ini spidolnya udah nggak nyata nih, ntar kalau bisa diisi ya. Kalau yang kira-kira udah bawahnya udah lebar itu jangan diisi apa boros. Dilancipin dulu pakai cutter atau silat itu loh. Al-umaroni. Perhatikan ya. Ini istilah loh, al-umaroni. Ini satu istilah. Isinya al-umaroni itu, perhatikan. Yang pertama adalah ya Sayyidina Umar itu, Umar bin Khattab itu, Umar binul Khattab. Yang kedua, kalau perlu kalian tulis karena ini belum tentu kalian ingat. Amr bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Ini sama-sama Umar, yang Umaroni dua Umar. Oh. Jelas kan? Ada tasniyatu amrin itu caranya ada tuh tasniyatu amrin wa Umar. Itu tasniyahnya Amr dan tasniyahnya Amr wa Umar kan. Asar tu sabek tapi ada istilah al-umaroni begitu loh. Asar tu sabek bermula syarat yang ke-7 ayakuna itu bahwasanya ada lahu bagi itu bagi isim apa mumathilun isim atau lafaz yang menyamai. Fakhoroja maka keluar bidzalika dengan itu ayakuna lahu mumathilun apa asyamsani dua matahari. Nah udah sekarang pembandingnya syarat yang ke-7 asyamsani. Mananya asyamsani itu kan berarti dua matahari.
kalimat itu dalam nyatanya ada pembanding. Ayyakuna lahu mumathilun. Kalau umpamanya ya inilah kolamun. Ini kan sama kan, dua pena. Kan gitu. Lah kalau matahari secara lafadz boleh disebut asyamsani. Matahari itu ada berapa? Ada satu. Makanya dimaksud asyamsani di sini adalah samsun wa komarun. Oh. Jelas kan? Ini asyamsani bentuknya seperti isim tasniyah, tapi dia tidak disebut isim tasniyah, tapi mulhaq isim tasniyah. Nah itu yang harus diperhatikan. Arsatus samin bermula syarat yang ke-8. Allah yagna anhu gairuhu. Allah yagna itu bahwasanya tidak pisah gampangannya. Anhu dari isim apa gairuhu, lainnya isim. Fakhoroja maka keluar bidzalika dengan itu ayat Allah yaghniya anhu ghairuhu. Itu apa kalian? Sawaun apa? Sawaun ya? Sawaun apa lafaz sawaun? Sawaun fa innaha maka sesungguhnya sawaun la tutsanna itu tidak bisa ditasniahkan. Fala yuqanu sawaani. Enggak boleh istighnaan karena menganggap cukup bitasniyati say dengan sayyun, dengan mentasniahkan lafaz sayyun, sayyin. Fa innahum maka sesungguhnya orang Arab qalu itu berkata, siapa orang Arab, sayyani, itu dua sesuatu lah. Sawaun itu enggak boleh sawaani, gitu loh. Jelas itu kan? Nah itu syarat yang ke berapa tadi? Ke-8. Wa mimma dan belum, emang cuma 8 kan ya syaratnya, udah habis. Wa mimma dan itu diantara isim yulhaku yang disamakan apa ma bil musanna dengan isim tasniyah. Kila bermula lafadz kila, wakilta dan kilta. Di antara isim-isim yang disamakan dengan isim tasniyah itu adalah kila dan kilta. Mulhaq ya. Maksudnya disamakan itu karena dia tidak memenuhi standarnya isim tasniyah, maka disamakan. Bahasanya mulhaq gitu loh, dari alhaqa yulhiku ilhaqon wa mulhaqon fa wa mulhiq wa dzaka mulhaq. Nah itu disamakan. Nah, apa sih kayak orang kelaparan aja lu ah. Yang cengengesan lo ngaji ah. Lakin bisarti idhofatihima, tetapi dengan syarat memudhofkannya kila dan kilta ilad domiri kepada isim domir. Takulu berkata siapa kamu, ja'a ar-rajulani kilahuma. Ja'a telah datang siapa ar-rajulani dua laki-laki, kilahuma. Nah itu dalam bab taukid kan pernah dibahas ya. Kilahuma dua-duanya ar-rajulani. Nah itu kila. Kalau rofa, kalau nanti ada fakilahuma maka bermula kilahuma taukidun, itu mentaukidkan, menguatkan lirrajulani terhadap lafadz ar-rajulani, marfu'un yang dibaca rofa, wa alamatuhu dan bermula alamat rofa'nya kila al-alifu itu alif, niabatan karena sebagai ganti anid dhammati dari dhammah. Li'annahu karena sesungguhnya lafadz kila yulhaku itu disamakan rajulani yang dibaca rofa ya, rajulani itu kan. Nah kilahuma kan taukidnya gitu loh.
Li'annahu karena sungguhnya lafat ar-rajulani kila lah, bener kila. Yulhaqu itu disamakan apa kila bil musanna dengan isim tasniyah. Wan nunu, nah ini yang semalam sudah saya jelaskan. Dalam lafat ar-rajulani itu ada nun. Wan nunu dan bermula nun yang ada pada lafat ar-rajulani iwadun itu sebagai iwad. Iwad itu pengganti. Anit tanwini dari tanwin fil ismil mufradi di dalam isim mufrad. Wakila dan bermula kila. Mudhofun itu isim mudhof, isim yang disandarkan. Walha'u yaitu huma, kila huma kan gitu. Walha'u dan bermula haknya mudhofun itu dimudhofkan, disandari apa ilahi kepada hak. Mabniun yang dimabnikan ala dhammi atas mabni dhom. Kila huma fi mahalli jarrin dalam mahal jar. Wal mimu dan bermula mimnya huma harfu imadin itu huruf imad, huruf penopang penyangga. Wal alifu dan bermula alif harfun itu huruf. Ini harus kalian hafal ya. Itu huma itu haknya mabni dhom. Huma mimnya huruf imad, alifnya adalah dalun menunjukkan alat tasniyati atas isim tasniyah. Udah segitu dulu, perhatikan. Ini udah saya setengah diri dah. Nih kaitannya ini ja'a ar-rajulani kila huma. Nah ini loh kila huma itu disamakan dengan isim tasniyah karena kila huma tidak bisa dipisah-pisah. Kemarin udah dibahas. Kila kalau mu'anas kilta karena nggak ada mufradnya. Kil itu nggak ada. Kila kil emang kikil. Ngerti maksudnya? Maka di kila itu disamakan dengan isim tasniyah. Tapi kila ya nanti bisa kilai. Kalau rofa kila. Kalau nasab atau khofat kilai hima. Itu syaratnya dimudhofkan kepada domir. Domirnya huma ini tasniyah. Huma atau kalau ro'a itu mamanya ro'a itu ar-rajulaini. Ya berarti kilai hima kan gitu. Atau maror tu ya bi kilai hima. Jelas nih. Perhatikan. Kila itu bisa disamakan dengan isim tasniyah ketika rofa pakai alif, nasab khofat pakai ya dengan syarat ini yang langka dia harus mudhof kepada domir. Kalau mudhof ilaihnya umpamanya ja'ani kilar rajulani, nah itu dia kila terus, rofa ya kila, nasab ya kila, khofat ya kila. Kalau ini kan bisa kila dan bisa kilai. Jelas nih. Nah, penjabaran kila huma, kila ini mudhof, humanya mudhof, ilaih haknya disebut dengan hak. Ini dikupas. Haknya disebut hak domir. Mabni dom. Huma kan ada mim. Mimnya disebut huruf imad. Ingat-ingat. Maksud huruf imad itu apa? Huruf penyangga. Itu kalau hima. Kalau hum beda lagi. Hum atau him. Kalau hum mimnya sama-sama mim. Tapi mimnya yang ada pada domir hum atau kum. Itu adalah menunjukkan jama'. Itu jelas. Nah kalau ini huruf imad. Maksudnya imad itu apa? Penyangga bagaimana? Untuk menjaga alif. Karena kalau nggak dikasih mim. Langsung dikasih alif. Kila huwa. Kan begitu. Lah ya kila huwa lah. Antara doma dengan alif langsung nyambung. Maka mimnya huma disebut huruf imad. Nah alifnya ini alif bukan hamzah. Maka dalam ilmu nahwu alif dengan hamzah ya beda.
namanya alif pasti mati. Kalau hamzah bisa hidup, gitu loh. Bisa dipahami kan? Nah ini penjabaran daripada kilahuma. Dan ini kan cuma huma 3 huruf kan. Lah dibahas tuntas kalau nahwu mah. Haknya domir, mabni dhom, mimnya huruf imad, alifnya menunjukkan tasniyah kan itu kudu jelas. Kudu paham. Maka kalau paham begitu ngajinya semangat. Nah, ar-rajulani ini ada nun yang semalam dibahas. Ar-rajulani itu kalau dari isim nakirah rajulun. Saya ulangi nih, semalam udah jelasin rajulun. Rajulun itu kan kalau ditulis dibacakan sama dengan begini. Rajulun. Ada tanwin. Tanwin itu ketika diucapkan akan menimbulkan ada nun sukun. Kan gitu. Maka ketika isim tasniyah nun sukun itu kan tanwin itu kan nun sukun kan. Nah itu digambarkan dengan nun. Ar-rajulani atau kalau nasab atau khofat ya ar-rajulai. Nah nun yang ada setelah alif dan ya itu adalah nun iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Itu bisa dipahami kan? Nah itu yang dimaksud. Jadi kudu paham ngajinya. Kalau paham insya Allah enak gitu loh. Udah tanggung tuh dikit lagi. Soalnya ntar malam mungkin saya ke Ciganjur ya, haul Gusdur. Kalau saya mah tetap aja walaupun di parkiran kok tetap aja hadir. Wa amma idza udhifa, itu ada tuh. Dan adapun ketika dimudhofkan apa kila, alah nenek-nenek pakai pegel, pakai begini. Udah kayak nenek-nenek aja lu, cicak. Ya, alah. Ngaji baru kok tadi. Ya, seharian kok tidur. Ya kan? Alah. Aska enggak begitu enggak? Kenapa? Udah ngantuk, Pak. Gitu lagi ya. Wa amma idza udhifa, dan adapun ketika dimudhofkan apa kila ilasmin dhohirin kepada isim dhohirin yang dhohir bukan domir pembandingnya, fa innahu maka sesungguhnya kila maksuran itu diringkas. Maksudnya diringkas sama seperti i'rabnya isim maksur. Seperti ini tadi, fata. Ngerti kan? Kila. Fayu'rabu maka di'rabi apa kila? Biharokatin dengan harokat-harokat muqaddaratin yang dikira-kirakan. Alal alif di atas alif. Mana yang mencegah min zuhuriha dari nampaknya alif, dari nampaknya harokat apa at-ta'adzur uzur. Wa mithaluhu, dan bermula contohnya kila yang mudhof kepada isim dohir itu lafaz ja'ani. Apa itu kalian ar-rajulaini gitu? Langsung gitu. Oh itu ada yang salah itu. Bener ya? Kalian contohnya ja'ani ar-rajulaini. Ada yang salah. Itu ada yang kurang. Ya kila lah. Sebelum ar-rajulani itu ada kila. Saya juga tulisannya begitu. Cuman saya tahu kalau itu salah. Musonif bukan musonif ya. Tukang tulisnya. Kan kitab ini dicetak percetakan. Tukang nyetaknya nggak teliti gitu loh. Itu pasti ada kila yang hilang. Tambahin kalian. Kalau saya mau udah pasti begitu gitu loh. Karena kaidahnya begitu. Itu kan tulisan kalian kan begini. Ini berarti kan ini ngelurusin kitab, harus berani ngambil tindakan. Tulisan di kitab kan ja'ani ar-rajula ini kan. Benar. Benar begitu. Ini salah. Ya. Kalian tulis itu kan kebetulan di pinggir, kasih ke penjelasan di luarnya. As-shawab. Nah, kalau di luarnya begini. Orang justru ini contohnya. Ja'ani kilar rojula ini. Nah itu loh. Kalau dalam kitab kalian seperti ini redaksi yang salah. Ini salah pokoknya. Nah ini yang benar. Oh, saya juga belum mutolaah, belum ya baru inilah. Saya kan nggak pernah mutolaah ngaji. Nah, kapan saya mutolaah? Jarang lah, kalau ada waktu ya kadang-kadang mutolaah. Nah itu tulisannya salah dan harus diluruskan.
Begitu loh. Kan taruh di luarnya itu ya. Udah dirubah Aska. Ya makanya dirubah kalau disuruh. Itu ja'ani ar-rajulaini. Ya, itu ar-rajulaini salah. Harusnya begini, ja'ani kilar ini kurang titik nih. Kilar rajulaini. Nah, ya karena menjadi contoh kan itu. Udah contohnya pisan salah lagi. Kan begitu kan? Lah kudu teliti kalau baca kitab. Ya, apalagi Wahaboy sekarang itu udah banyak memalsukan kitab-kitab yang seperti ini. Nah, kalau kita nggak teliti wah repot. Ja'a udah Eropnya. Ja'a itu bermula ja'a, fi'lun madhin itu fi'il madhi. Wanunu dan bermula nun ja'ani itu kurang ya kan nih. Wanunu dan bermula nunnya lil wiqayati itu untuk menjaga ya supaya jangan langsung nempel kepada fi'il. Makanya ya nunnya namanya nun wiqayah itu maksudnya menjaga. Wako takwa itu. Wayau dan bermula yaknya ja'ani. Wadayaknya maf'ulun bihi itu maf'ul bih. Mabniun itu dimabnikan atau yang dimabnikan ala sukuni atas mabni sukun. Fi mahalli nasbin di dalam mahal nasab. Nah itu ada tuh. Wakila dan bermula kila. Kan harusnya ada tuh. Ya kan? Tapi kan dalam tulisannya kan nggak ada. Iya kan? Lah terus kila yang mana yang dimaksud? Ya artinya itu ada yang kurang, yaitu penulisnya mungkin belum ngopi gitu kan. Wakila dan bermula kila, fa'ilun itu sebagai fa'il. Marfu'un yang dibaca rofa, bidhammatin dengan dhammah, muqaddaratin yang dikira-kirakan, alal alif fi atas alif. Mana yang menghalangi min zuhuriha dari nampaknya dhammah apa at-ta'adzuru uzur. Wakila dan bermula kila mudhofun itu mudhof isim yang disandarkan. Tuh benar kan? Wakila mudhofun warrajulaini dan bermula lafaz ar-rajulaini mudhofun ilaih. Jadi yang benar ini tadi. Oh gitu loh. Jelas tuh. Itu maksudnya kalian pun saya ajak teliti kalau baca kitab. Majrurun yang dibaca jer bil ya'i dengan ya li'annahu karena sungguhnya rajulaini musannan itu isim tasniyah. Wa mithlu dan itu seperti contoh ja'ani kilar rajulaini ra'aitu kilar rajulaini bermula lafaz ra'aitu kilar rajulaini. Melihat siapa saya kilar rajulaini pada dua orang laki-laki. Yaitu kilar rajulaini. Kila dimudhofkan kepada ar-rajulain. Nah itu kan nasab kila. Wa marartu bikilar rajulaini. Sama juga. Marartu aja tetap bikila. Tuh, jadi rofa, nasab, khofat semuanya kila. Kalau yang ini tadi enggak. Mana tadi? Mana ini? Nah ini. Mana kok hilang? Ini ya. Nah ini kilahuma. Kilai hima. Nah itu kila kalau rofa, kilai kalau nasab sama khofat itu maksudnya. Udah titik. Jelas sudah ya? Harus jamat. Oke, ada yang nanya? Ntar malam habis maghrib suruh ngisi Ustaz Anam aja. Besok ntar gantian, besok malam ganti saya isi. Karena kalau jadi saya mau ke Ciganjur saya. Ya kaul Gustur. Ya, lah kudu hadir kalau saya mah walaupun nongkrong di parkiran bahasa kasarnya lah kudu di masjid lah, di Masjid Al-Munawwaroh. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.